Sebagaimana kata Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah dalam kitab beliau Al-Ubudiyah. Wa jima'uddin aslani. Pokok agama itu ada dua. Yang pertama, alla na'buda illallah. Tidaklah kita beribadah kecuali hanya kepada Allah. Inilah arti la ilaha illallah. La ma'buda haqqun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Maka kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Dan kita ingkari, kita salahkan semua peribadahan kepada selain Allah. Dan tidak sedikit pun kita persembahkan ibadah kita kepada selain Allah. Ini pokok agama yang pertama. Wala na'budahu illa bima syara'a. Pokok agama yang kedua, tidaklah kita menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang Dia syariatkan. Apa yang Allah syariatkan itu? Cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan inilah kandungan makna Muhammad Rasulullah. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kenapa diutus kepada kita? Untuk mengajak kita beribadah hanya kepada Allah dan mengajarkan kepada kita cara menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak diberi kebebasan untuk menyembah dengan cara suka-suka kita, semau kita. Jemaah sekalian, padahal dalam urusan dunia saja, dalam pekerjaan misalkan, kita bekerja di sebuah kantor, mesti mengikuti SOP-nya. Mesti terikat dengan aturan-aturan kerjanya. Bisa-bisa kita dipecat kalau nggak mengikuti aturan-aturan kerjanya. Itu dalam perkara duniawi. Seharusnya dalam perkara agama kita lebih serius lagi. Mengikuti sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Apa yang Allah atur. Yaitu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Inilah makna Muhammad Rasulullah, syahadat kita. Dan inilah rahasianya jemaah sekalian, mengapa dua kalimat syahadat, walaupun terdiri dari dua kalimat, tapi tidak terpisahkan. Diletakkan di dalam satu rukun Islam yang pertama. Karena dua hal ini adalah pokok agama yang tidak mungkin terpisahkan. Begitu pula dua hal ini adalah syarat diterimanya ibadah. Yang pertama, ibadah kita lakukan ikhlas, yaitu kita murnikan hanya untuk Allah dan hanya karena Allah semata. Yang kedua, ibadah tersebut sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah kumpulkan dua syarat ini dalam beberapa ayat, di antaranya surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya? Maksudnya adalah pertemuan dengan Allah kelak di hari kiamat dalam keadaan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dimurkai. Falya'mal amalan salihah, maka hendaklah dia beramal soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan jangan dia persekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Berdasarkan ayat ini, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani rahimahullah mengatakan, wa jima'uddin aslani alla na'buda illallah
wa la na'budahu illa bima syara'a la na'budahu bil bid'ah. Pokok agama adalah dua hal. Yang pertama, kita tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dan tidaklah kita beribadah kepadanya kecuali dengan syariatnya. Yaitu dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tidak menyembah Allah dengan bid'ah-bid'ah, dengan amalan-amalan baru yang Allah tidak wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik wahyu yang terdapat dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, ketika beliau menafsirkan surat Al-Kahfi ayat 110 ini, وَهَذَانِ رُكْنَا الْعَمَلْ الْمُتَقَبَّلِ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ خَالِصًا لِلَّهِ صَوَابًا عَلَى شَرِيعَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ. Dua hal ini adalah dua rukun amalan yang diterima. Yang pertama, amalan itu harus ikhlas semata-mata karena Allah. Sebab dalam ayat Allah mengatakan, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Berarti harus ikhlas. Karena lawan daripada ikhlas adalah syirik. Baik syirik besar maupun syirik kecil, yaitu riya dan sum'ah. Ini syarat yang pertama, rukun yang pertama. Rukun yang kedua, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, shawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amalan itu harus benar, yaitu sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Allah mengatakan, "Falyamal amalan salihah," hendaklah dia beramal saleh. Disebut amal itu sebagai amal saleh kalau sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak sesuai petunjuk beliau, maka itu bukan amal soleh. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa mengerjakan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Kenapa? Karena itu bukan amal soleh. Walaupun kita menganggap itu baik, tapi ternyata tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak.